puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk menahan sesuatu yang itu adalah hak kita, namun kita tahan demi kemaslahatan yang lebih besar. Makan dan minum adalah sesuatu yang halal di hari-hari biasa. Bahkan Allah memerintahkan silahkan makan dan silahkan minum. Kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum setiap hari asal jangan berlebihan. Namun di bulan Ramadan ini, di siang hari tiba-tiba kita diminta oleh Allah untuk menahan diri dari makan dan minum. Agar apa? Agar meningkatkan kualitas keimanan kita. Sebab pada diri orang yang lapar, yang tidak makan dan tidak minum, ada kesucian yang menyebabkan kita kemudian semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan oleh para sufi bahwa orang yang lapar itu adalah orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Karena dalam perut yang lapar kita akan merasakan kehadiran Allah. Minimal kita akan merasakan kehadiran Allah dalam kesederhanaan hidup kita, sehingga kemudian kita akan betul-betul menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Namun di sisi lain, puasa juga mengajarkan kita untuk sesuatu yang diperbolehkan, yakni makan dan minum di siang hari. Allah minta 1 bulan tidak melakukan apa yang diperbolehkan itu. Sehingga dari sana kita belajar untuk dalam momen-momen tertentu, bisa jadi kita harus menahan diri untuk mengambil apa yang menjadi hak kita demi kemaslahatan yang jauh lebih besar atau kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi orang lain. Banyak hal yang ia menjadi hak kita untuk kita tuntut. Namun dari puasa kita belajar, kalau seandainya menuntut hak hanya membuat kita puas, tapi membuat keburukan secara luas, maka jangan lakukan itu. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau tidak menuntut hak kita, membuat kemaslahatan luas menjadi baik, maka ikhlaskan hak kita untuk diberikan bagi kemaslahatan yang jauh lebih luas. Sebab tidak selamanya hak itu harus dituntut. Kadangkala ia memang harus diikhlaskan. Baik untuk kebaikan orang banyak atau mungkin untuk kebaikan diri kita. Misalnya, jika kita menuntut hak itu akan menyebabkan diri kita tidak nyaman, menyebabkan diri kita menjadi susah dan lain sebagainya, kita ikhlaskan saja. Karena pada akhirnya memang bukan di dunia ini kita berharap keadilan yang sejati. Bukan di dunia ini kita mengharap hak kita dan balasan atas kebaikan kita. Tapi hak kita atas kebaikan yang kita lakukan, utamanya akan kita dapatkan keadilannya dan kebaikannya atau balasannya di akhirat kelak. Dan dengan kita merelakan hak kita kepada orang lain, maka itu berarti kita telah bersedekah kepada orang lain dengan sebaik-baiknya sedekah. Karena sedekah tidak harus dalam bentuk harta atau tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi dengan kita memberikan hak kita kepada orang lain. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan kewajiban ketimbang hak. Kewajiban adalah sesuatu yang pasti harus kita tunaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, kewajiban itu harus ditunaikan. Meskipun yang baik kewajiban itu ditunaikan dengan ikhlas. Namun kalaupun tidak ikhlas, kita harus menunaikan kewajiban. Karena itu adalah kewajiban kita. Adapun hak, ia ada pada diri kita sebagai pilihan. Karena ia milik kita dan ada pada diri kita. Maka boleh jadi kita kadangkala melepasnya. Dengan ikhlas, dengan ridho, jika menurut kita dengan melepasnya, kita akan bahagia atau lebih banyak orang lain yang bahagia. Oleh karena itu, dari puasa, kita belajar tentang bagaimana menempatkan hak dan kewajiban. Dan pada akhirnya dari puasa ini, kita belajar untuk mengajari diri tentang hak orang yang miskin. Sehingga dengan puasa kita tahu beratnya menjadi orang lapar dan haus. Dengan begitu, kita tidak akan membiarkan orang yang ada di sekitar kita atau siapa saja kelaparan dan kehausan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas dalam memberikan hak kita bagi orang lain, dalam menahan rasa lapar dan haus, dan juga dalam berbagi kepada orang yang membutuhkan.